Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat dan salam semoga tercurah dan terlimpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, kita berdoa mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kita kesempatan untuk memaksimalkan bulan Ramadan ini, dan Allah menjadikan kita semuanya termasuk orang-orang yang berpuasa dan beramal soleh di dalam bulan Ramadan ini. Teman-teman sekalian, dalam live ini sedikit cuma untuk menyapa aja teman-teman sekalian dan coba untuk ngebahas bahasanya relate dengan apa yang terjadi akhir-akhir ini. Teman-teman banyak yang nanya kapan puasanya gitu kan ya, hari ini atau besok, ataupun puasanya ikut mana, ikut Muhammadiyah atau ikut pemerintah dan segala macam. Nah, saya tahu teman-teman pasti banyak untuk menanyakan kapan puasanya, hari ini atau besok, ikut Muhammadiyah atau ikut pemerintah. Tapi sebenarnya gini teman-teman sekalian, menurut saya secara pribadi, mengetahui kenapa berbeda itu lebih penting daripada mengetahui tentang apa perbedaannya. Jadi mengetahui kenapa berbeda dan bagaimana berbeda itu lebih penting daripada mengetahui apa yang menjadi perbedaan. Kenapa? Karena kita itu jadi nanti akan lebih bijaksana dalam menyikapi satu hal. Dan disclaimer dulu, apapun yang nanti akan saya bicarakan ini bukan sebuah pendapat yang sangat ilmiah ya, dalam arti bukan yang ilmiah banget ya. Ilmiah pastilah berdasarkan dalil ya, pasti. Cuman saya lebih kepada pengen agar teman-teman paham kenapa sih bisa terjadi perbedaan penentuan awal dan akhir Ramadan. Jadi itu yang mungkin ya temanya ya, kenapa bisa berbeda antara satu kelompok dan kelompok yang lain, pendapat yang satu dengan pendapat yang lain tentang awal dan akhir Ramadan itu ya. Jadi saya cuma pengen bahas. Nanti setelah saya bahas ini, teman-teman insya Allah akan lebih bijak dan lebih bisa memahami dan lebih bisa menerima andaikan ada perbedaan. Jadi teman-teman sekalian, gini ceritanya. Pertama-tama saya perlu jelasin dulu, di dalam Islam yang namanya ikhtilaf itu tidak akan bisa terelakkan. Ikhtilaf itu asal katanya adalah khilaf. Khilaf artinya berbeda, khilaf artinya tidak sama. Artinya di dalam Islam pasti ada perkara ikhtilaf atau perbedaan. Dan perkara ikhtilaf ini sudah ada sejak zamannya Nabi. Jadi Nabi Muhammad masih ada saja, maka itu pun sudah terjadi ikhtilaf di antara para sahabat. Kisah yang paling masyhur adalah ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah bersabda pada sahabat ketika ba'da perang Khandaq ya. Jadi ba'da perang Khandaq, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu bersabda, jangan ada yang sholat asar kecuali di Bani Quraidah. Jadi Rasulullah pada saat itu setelah perang Khandaq, lantas para sahabat pulang ke Madinah. Lantas saat itu mereka sedang lelah-lelahnya karena peperangan itu sangat intens dan sangat lelah sekali, sangat capek sekali. Dan pas mereka mau menurunkan bawaan dan pedang dan perlengkapan-perlengkapannya, itu lantas di antara para sahabat itu menerima kabar dari Rasulullah. Rasul bilang, kita belum diperintahkan meletakkan senjata, jadi segera pergi ke Bani Quraidah untuk ngepung Bani Quraidah. Maka muncullah hadisnya, la yusalliyannal asar illa fi Bani Quraidah. Jangan kalian sholat asar kecuali di Bani Quraidah. Singkat cerita, saya nggak mau cerita tentang sejarahnya dulu. Saya cuma pengen mengatakan aja, hadisnya dari Rasulullah sama. Rasulullahnya masih ada, Rasulullah Muhammad masih ada dan masih hidup di antara para sahabat. Hadisnya sama, didengar oleh para sahabat sama. Jangan kalian sholat asar kecuali sampai Bani Quraidah. Ternyata dimaknai oleh para sahabat karena waktu itu mereka berangkat zuhur, maka ketika menjelang maghrib dan mereka pun belum sempat untuk sholat karena mereka pengennya sholat asar di Bani Quraidah, akhirnya menjelang maghrib itu ada yang sholat sebelum sampai Bani Quraidah, dan ada orang yang sholat sesudah sampai Bani Quraidah walaupun sampainya malam, tengah malam. Jadi lihat ya, hadisnya sama tapi dimaknai oleh para sahabat berbeda. Jadi ikhtilaf itu adalah sesuatu kepastian.
Jadi di zaman Rasulullah juga sudah ada ikhtilaf, perbedaan dalam memahami satu teks dalil, satu teks hadis yang sama. Ada yang mengatakan bahwa ya karena kita belum sampai Bani Quraidah berarti jangan sholat dulu. Sebagian muslim berkata begitu. Akhirnya mereka baru sholat ketika sampai Bani Quraidah. Lalu kemudian satunya lagi berpendapat bahwa enggak, kita sudah harus sholat. Tadi itu kata Rasul itu cuma supaya kita nggak leha-leha, supaya kita tuh buru-buru. Tapi kalau belum sampai, ya udah nggak apa-apa, kita tetap sholat sebelum sampai Bani Quraidah. Dan ternyata yang menariknya adalah kesimpulannya adalah dua-duanya yang berbeda pendapat ketika mereka dengar hadis yang sama tapi memaknai berbeda pendapat. Dan perbedaannya tuh lumayan karena satunya sholat setelah sampai, satunya sholat sebelum sampai. Dan itu berarti ya berbeda, jauh berbedanya. Dan Rasulullah sama-sama meridhoi mereka. Nah itu kita harus tahu ya, bahwasanya ketika ada perbedaan dan perbedaan itu sama-sama berdasarkan dalil, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sama-sama meridhoi mereka semuanya. Jadi ini harus teman-teman tahu dulu ya, bahwa di dalam Islam ikhtilaf itu adalah perkara yang pasti terjadi. Perbedaan dalam mensikapi satu dalil itu adalah perkara yang pasti terjadi. Pertanyaannya, apa perbedaan yang boleh dan apa perbedaan yang tidak boleh? Gampang jawabannya. Perbedaan itu menjadi boleh ketika dia itu ditelurkan atau dihasilkan oleh para ulama yang memang kompeten di dalamnya. Dilakukan oleh orang yang memang berhak untuk memberikan satu keputusan hukum. Nah, menurut para ulama, ya mereka lah namanya mujtahid. Jadi imam-imam mujtahid, imam-imam yang melakukan ijtihad. Apalagi itu ijtihad. Imam-imam yang bisa mengolah dalil, lalu kemudian mereka cukup ilmunya, hafal Quran, hafal banyak hadis, mengetahui fakta, mengetahui realitas. Lantas kemudian mereka memberikan keputusan atas satu hukum. Itu namanya mujtahid. Contoh mujtahid siapa? Ya imam mazhab itu semuanya mujtahid. Jadi imam mazhab itu semuanya mujtahid. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu berkata, ketika sudah diputuskan satu perkara oleh seorang hakim atau seorang pemutus perkara, dalam hal ini para mujtahid, maka kalau benar dapat 2 pahala, kalau salah dapat 1 pahala. Saya ulangi, kata Rasulullah, kalau sudah diputuskan oleh orang yang berhak, maka kalau salah dapat 2 pahala. Kalau sudah diputuskan oleh orang yang berhak, kalau benar dapat 2 pahala, kalau salah dapat 1 pahala. Jadi nggak ada yang dapat dosa. Ya lihat ya, saya ulangi lagi, kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah ikhtilaf itu perkara yang pasti di dalam Islam. Dan kalau ikhtilaf atau perbedaan ini munculnya dari para ulama yang memang berkompeten dalam melakukan keputusan, maka tidak ada dosa. Yang ada yang baik atau lebih baik. Yang ada adalah 1 pahala atau 2 pahala. Ya kan ya? Kalau benar dapat 2 pahala, kalau salah dapat 1 pahala. Tapi tidak ada dosa. Yang ngomong siapa? Yang ngomong Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dalam perkara ikhtilaf atau perbedaan yang ada dalilnya, atau perbedaan yang memang ada ijtihad para ulamanya, tidak ada dosa di situ. Yang ada adalah baik atau lebih baik. Oke, sampai sini paham ya? Oke, kalau gitu kita lanjut. Di Indonesia dan di dunia muslim semuanya itu diakui ada 4 mazhab. 4 cara pengambilan keputusan di dalam satu dalil. Jadi mazhabnya apa saja? Ya sering dikatakan mazhab Ahlussunnah wal Jamaah. Pertama mazhab Maliki, yang kedua adalah mazhab Maliki Hanafi. Yang ketiga mazhab Syafi'i, yang keempat mazhab Hambali. Nah, ini adalah 4 mazhab yang diakui. Mazahibul arba'ah. Jadi mazhab yang 4 gitu kan ya. Yang pertama tadi adalah Maliki atau mazhab Malikiyah. Pengikutnya Malikiyah. Yang kedua adalah Hanafiyah. Lalu kemudian Syafi'iyah. Lalu kemudian Hambali, Hanabilah gitu kan ya. Oke, kalau gitu kita lihat ya. Kalau Syafi'i banyaknya di mana? Indonesia, Suriah, itu Syafi'i. Hambali itu kayak apa sih? Arab Saudi, itu Hambali. Hanafi itu kayak apa? India, Turki, itu Hanafi. Maliki itu ya penduduk Madinah, itu adalah Malikiyah. Kalau nggak salah Maroko itu juga Maliki. Koreksi saya kalau saya salah ya.
kalau saya nggak salah ya, Maroko dan sekitarnya juga Maliki. Tapi nanti coba dikoreksi kalau saya salah. Tapi yang jelas Indonesia banyaknya adalah Syafi'i. Nah, jadi menganut mazhab Syafi'i. Kok bisa beda-beda sih? Oke, saya ambil sedikit pengertiannya. Anggap lagi nih, pohon mangga ada buahnya. Pohon mangga ada buahnya. Buahnya itu namanya dalil. Buahnya pohon mangga itu dalil syariat, gampangnya gitu ya. Nah, yang ngambil buah mangga namanya mujtahid. Yang ngambil buah mangga namanya mujtahid. Proses cara pengambilannya namanya ijtihad. Hasilnya yang sudah siap kita makan namanya fikih. Oke, saya ulangi lagi ya. Kalau dalam mangga ya, anggap aja kita mangga. Pohon mangganya dan buah mangganya, bukan pohon mangga. Buah mangganya adalah dalil syariat. Buah mangganya dalil syariat. Orang yang ngambil buah mangga namanya mujtahid, atau orang yang ngambil buah mangga. Cara pengambilannya disebut dengan ijtihad. Ya, jadi cara pengambilannya disebut dengan ijtihad. Dan hasil daripada mangga yang sudah diambil, dikupas, lalu kemudian dikasih ke orang namanya fikih. Jadi kira-kira gitu. Jadi fikih itu adalah apa? Mangga yang sudah siap dimakan. Nah, gampangnya gitu. Kalau buah mangganya apa? Dalil syariat. Jadi kita nggak mungkin sebagai seorang yang nggak ngerti apa-apa langsung makan buah mangga dari pohon. Nggak mungkin, karena kita adalah orang yang nggak paham. Maka kita perlu ulama. Siapa ulama mujtahid yang ngambilin buah mangga, lalu kemudian memotong-motongnya, nyajiin buat kita sudah siap dimakan. Dan kadang-kadang mujtahid itu beda-beda. Ada yang ngambil buah mangganya manjat, ada yang ngambil buah mangganya pakai alat, ada yang ngambil buah mangganya dilempar misalnya. Ya terserah mujtahidnya. Makanya Imam Syafi'i cara pengambilan dalilnya cara pengolahan dalilnya berbeda dengan Imam Maliki, berbeda dengan Imam Hambali atau Imam Hanafi, dan seterusnya. Artinya kalau kita bisa lihat ya teman-teman sekalian, sekali lagi kesimpulannya apa? Ikhtilaf itu perkara yang pasti di dalam Islam, dan kalau dia dilakukan oleh orang yang berkompeten maka tidak ada dosa. Ya, tidak ada dosa. Yang ada adalah pahala 2 atau pahala 1. Berarti teman-teman sekalian, sekarang kita bahas bagaimana cara lag ya. Jadi sekarang kita bahas bagaimana caranya penentuan awal dan akhir Ramadan menurut imam-imam mazhab fikih, gitu kan ya. Dan kenapa terjadi perbedaan? Oke, saya lanjut ya. Mudah-mudahan nggak pusing ya. Oke, saya lanjut. Di dalam perkara 4 mazhab yang dari zaman dulu ada sampai dengan zaman sekarang, maka 4 mazhab ini terbagi 2. Jadi 4 mazhab ini terbagi 2, yaitu adalah 1 mazhab Hambali, mazhab Maliki, dan mazhab Hanafi jadi 1. Lalu 1 lagi berdiri sendiri, mazhab Syafi'i. Nah ini oke ya. Saya ulangi lagi ya biar kita pelan-pelan ya. Dalam penentuan awal dan akhir Ramadan, 4 mazhab ini terbagi menjadi 2. 1 adalah mazhab Syafi'i sendiri, lalu selainnya mazhab yang gabung pendapatnya, yaitu adalah Hanafi, pendapatnya sama persis, bukan sama persis ya, hampir-hampir sama. Hanafi hampir-hampir sama dengan Maliki, hampir-hampir sama dengan Hambali. Yang berbeda sendirian mazhab Syafi'i. Nanti kita coba lihat kenapa ya. Oke, kalau kita lihat ya, apa pendapat mazhab Syafi'i? Pendapat mazhab Syafi'i adalah namanya ru'yatul hilal lokal. Jadi melihat hilal sebagai tanda munculnya bulan Ramadan locally. Kalau 3 ini internationally. Jadi kira-kira gitu, globally. Oke ya. Nanti saya jawab tuh, saya puasa hari apa dan kenapa alasannya. Dan kenapa teman-teman yang lain nanti puasa hari apa dan alasannya apa. Saya jelasin dulu ini supaya teman-teman ngerti, karena lebih penting mengerti daripada mengetahui puasa hari apa. Lebih penting mengerti kenapa kita puasa di hari ini atau hari kapan. Oke ya. Saya ulangi lagi. Pendapat ulama terbagi 2, 4 mazhab. 1 mazhab Syafi'i yang berpendapat bahwa ru'yatul hilal lokal atau melihat hilal sebagai awal Ramadan lokal. Sementara 3 mazhab yang lain itu semuanya sepakat ru'yatul hilal itu internasional, bukan lokal. Oke ya. Maksudnya apa? Oke, saya bahas lagi. Sorry ya, ini agak bercabang-cabang, tapi ini penting supaya teman-teman bisa tahu. Hilal itu apa sih? Hilal itu penanda bulan baru. Jadi bulan itu kalau seandainya dia baru itu hitam. Nah, nanti muncul tuh kayak kuku ini loh, kuku putih ini muncul. Nah, itu namanya
itu namanya hilal. Nah, lihat ini ada kuku putih nih kan, ada bagian putih kuku. Nah, ini adalah namanya hilal. Jadi bulan baru tuh ada sabit kecilnya dikit. Nah, itu namanya hilal, gitu ya. Oke, berarti kalau muncul hilal itu pertanda bulan baru. Maka hilal tuh dilihatnya kapan? Maghrib. Makanya isbat itu pasti maghrib. Sidang isbat, sidang penentuan awal dan akhir Ramadan itu pasti maghrib. Kenapa? Karena hilal munculnya adalah maghrib. Oke, ikutin ya teman-teman sekalian. Kalau kita bicara tentang penentuan awal dan akhir Ramadan, tadi saya bilang ada terbagi dua. Imam Syafi'i dan mazhab Syafi'i ini menganut ru'yatul hilal lokal, sementara 3 yang lain penganut ru'yatul hilal internasional atau global. Oke, saya jelasin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Sumu li ru'yatihi, wa aftiru li ru'yatihi." Sumu, bersaumlah kalian para kaum muslimin, kata Rasulullah. Sumu, semua kaum muslimin berpuasalah. Li ru'yatihi, ketika Anda ru'yat. Ru'yat itu adalah kata ro'a. Ro'a itu adalah melihat dengan mata. Beda dengan syahid, orang yang menyaksikan. Menyaksikan itu tidak harus dengan mata. Tapi kalau ro'a itu dengan mata. Jadi kalau misalnya sumu li ru'yatihi, melihatlah kalian dengan mata. Hilal itu kalau kelihatan dengan mata maka berpuasalah. Nanti saya jelasin tentang hisab, tapi ini saya jelasin yang ru'yat dulu ya. Oke, maka kata Rasulullah, sumu li ru'yatihi, maka berpuasalah kalian umat muslim ketika kalian melihat hilal dengan mata kalian. Melihatlah hilal dengan mata kalian. Kalau kelihatan hilal maka berpuasa. Oke ya. Jadi kalau maghrib kita lihat nih di langit, ini contoh ya, ini udah 29 Sya'ban nih. Lalu mulai kita lihat langit, wah ternyata ada hilal, berarti besok puasa. Malam itu udah tarawih, kan gitu kan ya. Itu menurut Imam Syafi'i. Nanti dalilnya sama juga dengan imam-imam yang lain. Tapi saya jelasin dulu, Rasulullah berkata bahwa sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Maka kalian itu berpuasa ketika sudah melihat hilal dengan mata. Wa aftiru, dan berbuka puasalah, dalam arti aftiru itu adalah Idul Fitri, dan akhirilah puasa Ramadan kalian ketika juga melihat hilal. Hilal apa? Hilal Syawal. Oke ya. Awal puasa hilal Ramadan, akhir puasa hilal Syawal. Oke ya, berarti itu dalilnya. Jadi semua 4 mazhab ini sepakat bahwasanya puasa dimulai dengan melihat hilal dengan mata, dan akhir puasa itu ketika melihat hilal dengan mata, gitu ya. Gimana dengan Muhammadiyah? Muhammadiyah hisab. Nah, itu adalah madhab yang muncul belakangan, atau pendapat yang muncul belakangan. Dan itu boleh nggak? Nanti kita jelasin ya. Intinya teman-teman tahu bahwa perbedaan itu pasti di dalam Islam, gitu ya. Nah, sekarang tergantung kita mau ngambil yang mana nih. Nah, dan kita tahu alasannya, sehingga kita tahu bahwa kita tuh nggak dosa, gitu loh maksudnya. Oke ya, lihat ya. Berarti Rasulullah bersabda, berpuasalah kalian ketika kalian melihat hilal, dan berbukalah kalian ketika kalian melihat hilal. Ada dalil yang lain. Ada pernah orang yang kemudian dia berada di luar kota. Dia berada di luar kota, kemudian dia melihat hilal, lalu kemudian pergi ke kota. Lalu kemudian dia bingung, loh kok kalian belum berpuasa? Maka orang di kota itu bilang, lah kami ini belum melihat hilal karena kemarin itu mendung. Kalau mendung berarti ya kita belum berpuasa, puasanya besok harinya, karena Sya'ban digenapkan jadi 30 hari. Karena kata Rasul itu bulan kalau nggak 29 ya 30 hari gitu loh. Nggak mungkin 31 hari, dan nggak mungkin 28 hari. Karena di 29 kami nggak bisa ngelihat hilal, maka Sya'ban kami genapkan 30 hari. Kata orang itu, saya udah lihat hilal Ramadan, maka langsung diperintahkan untuk berpuasa. Berarti gampangnya adalah dari dalil-dalil yang ada, kita melihat bahwa satu, berpuasa itu karena melihat hilal. Yang kedua, hilal itu bisa dilihat oleh orang lain untuk seluruh kaum muslimin berpuasa. Saya ulangin, ketika satu orang muslim aja ngelihat hilal, itu sudah cukup alasan untuk seluruh orang muslim berpuasa pada saat itu. Dan bayangkan, dulu tuh wilayah kaum muslimin itu besar banget. Di zamannya pasca Rasulullah meninggal saja, itu wilayah kaum muslimin udah sejazirah Arab. Pada zamannya Khulafaur Rasyidin, itu wilayah kaum muslimin udah dari Maroko sampai dengan Khurasan, gitu kan ya. Jadi itu perjalanan 100 hari kuda, gitu ya. Dan bayangin antum, ketika zaman dulu, kalau satu orang sudah ngelihat hilal, semuanya boleh berpuasa. Tapi masalahnya adalah dulu nggak ada internet, dulu nggak ada HP,
Dulu nggak ada yang bicara matla, nanti kita akan sampai ke situ. Yang lihat dulu nggak ada HP, dulu nggak ada internet, dulu nggak ada TV. Maka ketika ada satu orang ngelihat ke satu tempat, dia nggak akan ngabarin ke tempat yang lain tuh. Gue udah lihat hilal, gue udah lihat hilal, gue udah lihat hilal. Besok kita puasa, gitu kan ya. Masalahnya nggak ada internet, nggak ada telepon, nggak ada HP, nggak ada juga metode komunikasi. Metode komunikasi yang paling cepat adalah kuda. Ketika kuda itu dijadikan metode komunikasi, maka perjalanan kuda itu paling cepat itu 120 km per hari. Itu pun kudanya nggak istirahat tuh. Itu pun penunggalnya udah mungkin tepar tuh. Karena kita berkuda 10 kilo aja setengah mati gitu ya. Nah ini taruhlah 120 km. Berarti itulah kenapa Imam Syafi'i memberikan sebuah solusi. Nah jadi gini ya, saya ulangi lagi. Di antara 4 mazhab terbagi 2. Yang 3 meyakini bahwasanya ru'yat itu satu orang bisa untuk seluruh dunia. Tapi masalahnya karena belum ada metode komunikasi yang canggih pada saat itu, itulah jeniusnya Imam Syafi'i. Nah, itulah jeniusnya Imam Syafi'i. Kenapa jeniusnya Imam Syafi'i? Imam Syafi'i kemudian dan juga imam-imam mazhabnya berkata bahwa penentuan Ramadan melihat hilal, iya semuanya sepakat. Hanya saja hilalnya boleh dilihat oleh setiap daerah. Itulah namanya matla. Bahwasanya setiap daerah bisa menentukan Ramadannya sendiri setelah melihat langit sendiri, melihat hilal sendiri. Kenapa? Karena percuma. Kalau nanti internasional, satu orang di Maroko ngelihat ngasih tahu ke Mekah lama. Dari Mekah juga ngasih tahu ke Khurasan lama. Lebih baik melihat sendiri-sendiri. Berapa batasnya? Batasnya 120 km. Atau 24 farsakh pada zaman dulu. Artinya adalah kalau kita lihat Imam Syafi'i memberikan solusi pada zaman itu. Ketika belum ada komunikasi yang keren, belum ada komunikasi yang canggih gitu maksudnya. Oke, saya ulangi ya. 4 mazhab ini sepakat bahwa memulai puasa harus dengan melihat hilal. Bedanya adalah yang 3 ini bilang internationally. Satu orang melihat, semua boleh berpuasa. Oke ya. Yang satu Imam Syafi'i jenius di zamannya. Maka kemudian beliau berkata tidak usah satu orang semuanya. Semua orang melihat sendiri aja. Nanti kita batasin tempatnya. Maka di tempat ini ada satu yang menentukan. Di tempat ini ada satu yang menentukan. Di tempat ini ada satu yang menentukan. Itu menurut Imam Syafi'i. Nah sekarang teman-teman tahu. Kalau yang puasa hari ini berarti mengambil mazhab siapa? Ya mengambil keputusan mazhab Hanafi, Maliki, Hambali. Yaitu adalah melihat pendapat bahwa pendapat satu orang yang melihat hilal itu seluruh kaum muslimin sudah boleh berpuasa. Karena dalilnya sumu, berpuasalah kalian kaum muslim, kata Rasulullah, li ru'yatihi, ketika kalian melihat hilal. Dan kalau misalnya yang ikut pemerintah, ya itu lebih dekat kepada pendapatnya Imam Syafi'i. Walaupun kita juga merasa nggak tepat juga gini, karena matla itu kan ditentukan per daerah, bukan ditentukan per negara kayak sekarang. Karena apa bedanya matla di Jakarta sama matlanya di Kuala Lumpur? Sama gitu kan ya. Daerahnya lintangnya sama, tapi perbedaannya cuma gara batas-batas teritorial kan gitu ya. Tapi lah kita bahas nanti. Yang jelas teman-teman sekarang tahu yang puasa hari ini, contoh misalnya kenapa puasa hari ini? Karena di Arab Saudi sudah melihat hilal. Dan saya mau berpuasa internasional karena umat muslim semuanya satu. Walaupun perbedaan waktunya ada gitu kan ya, tapi umat muslim semua satu dan ada dalilnya dan boleh saja. Tapi kan berbeda waktu. Iya, berbeda waktu, beda gini. Kalau sholat di Arab Saudi, kita sholat beda dan kita harus ngikutin waktu setempat. Kenapa? Karena sholat mengikuti matahari. Tapi kalau misalnya puasa itu ngikutinya bukan matahari, ngikutinya bulan. Dan pergantian bulan itu yang menentukan kita berpuasa gitu kan ya. Nah artinya kalau kita berbicara kalau misalnya lihat Arab Saudi perbedaan sama Indonesia cuma sekitar berapa? 4 jam ya. Nah dan kita duluan 4 jam. Lah berarti ya harusnya sama harinya gitu loh maksudnya. Dan itu boleh. Jadi kalau yang hari ini berpuasa itu karena dalilnya. Karena pemerintah Arab Saudi dan pemerintah-pemerintah yang lain ada yang melihat hilal pada kemarin. Dan mereka sudah berpuasa hari ini, boleh nggak? Boleh. Nah itu adalah dalilnya. Tapi kalau ikut pemerintah, dalilnya ada nggak? Ada. Dalilnya apa? Tadi Imam Syafi'i menentukan bahwa setiap daerah boleh menentukan hilalnya sendiri. Artinya dua-duanya itu sah. Dua-duanya itu boleh. Menurut pendapat syar'i ada pendapat syar'inya. Artinya tidak dosa, gitu kan ya. Mau puasa hari ini, ada dalilnya? Ada. Mau puasa besok, ada dalilnya? Ada.
Lalu gimana kemudian kalau Muhammadiyah hisab? Ya ada dalilnya juga. Gitu kan ya. Karena mereka meyakini bahwa di dalam Al-Quran peredaran bulan, peredaran benda-benda langit itu karena ada perhitungan. Dan karena ada perhitungan itulah kemudian mereka menghitung. Karena secara hisab itu sudah bisa ditentukan ijtima'nya bulan itu kapan. Ijtima' itu adalah bulan baru itu kapan. Sehingga sudah bisa ditentukan kapan mulai berpuasa. Ya setidaknya apa namanya ya itu berdasarkan hitungan gitu kan ya. Artinya oke, sekali lagi intinya apa yang pengen saya bahas, saya skip dengan seluruh proses penjelasan saya tadi. Artinya secara umum secara umum awal Ramadan dan akhir Ramadan mulai puasa itu ada 3 mazhab. Bukan 3 mazhab. Ada tiga pendapat. Pendapat pertama, ru'yat hilal internasional atau ru'yat hilal global. Siapa saja? Maliki, Hanafi, Hambali. Ru'yat hilal lokal itu adalah Imam Syafi'i. Dan pendapat terbaru adalah pendapat bahwasanya kita boleh memakai hisab atau hitung-hitungan. Yaitu adalah seperti yang dipakai oleh teman-teman di Muhammadiyah. Nah, jadi artinya adalah ya semuanya boleh. Jadi nggak usah saling menghujat. Ya kenapa? Di dalam Islam itu ikhtilaf. Itu adalah perbedaan yang boleh. Dan imam-imam sudah menelurkan itu. Nah kalau saya apa? Kalau saya lebih meyakini ru'yat hilal yang bersifat internasional. Gitu kan. Jadi teman-teman tahu kapan saya puasa, karena saya mengambil pendapat internasional. Karena satu, bagi saya muslim itu semuanya sama, muslim itu semuanya satu gitu kan ya. Maka ketika satu sudah melihat hilal dan dia bersumpah atas nama Allah bahwa dia sudah melihat hilal, itu sudah jadi alasan untuk boleh berpuasa pada esok harinya. Tapi saya juga tidak menolak pendapat bahwa yang mengatakan ru'yat hilal lokal atau yang pendapat yang mengikuti gue ikut pemerintah aja. Nah itu agak sedikit perlu dikoreksi. Bukan ikut pemerintah, tapi ikut dalil yang dibawa oleh Imam Syafi'i, yaitu adalah bahwasannya ru'yat lokal tuh bisa ditentukan oleh per daerah. Nah, jadi itu ya sebenarnya ya. Jadi artinya teman-teman jadi tahu perbedaannya. Nah, sekarang teman-teman jadi lebih bijak nanti. Jadi nggak usah disalah-salahin. Oh, puasa besok. Gua ini udah puasa, lu batal lu berarti. Lu harus kodok lu. Kenapa? Karena hari ini udah puasa. Ya, tergantung pendapat yang mana. Dan yang puasa besok nggak usah ngece juga ke orang-orang yang puasa hari ini. Lu puasa belum Ramadan, wah dasar nggak ikut pemerintah lu pergi ke Arab aja. Nggak bisa juga gitu. Kenapa? Ingat kita punya dalil. Dan ingat kalau dalil itu berdasarkan ijtihad para ulama, benar dapat 2 pahala, salah dapat 1 pahala. Ribut tentang perkara ikhtilaf dosa. Ya, jadi ikhtilafnya itu tidak dosa, ributnya itu dosa. Ya, antum itu dapat pahala belum pasti, dosa udah pasti kalau ribut. Makanya jangan ribut karena ada dalilnya semuanya. Gitu ya. Nah, jadi itu penjelasan tentang awal dan akhir Ramadan bagi yang masih bingung. Kenapa sih ada perbedaan antara Muhammadiyah dan NU misalnya, atau Muhammadiyah dan pemerintah? Teman-teman yang ada di Muhammadiyah mereka memakai dalil hisab karena sudah jelas perhitungannya. Bahkan Ramadan 2023, Ramadan 2045, Ramadan 2200 itu juga sudah bisa ditentukan dari sekarang. Kenapa? Karena ya pergerakan pergerakan benda-benda langit itu termasuk bulan ada orbitnya dan ada hitungannya, dan hitungannya bisa dibuat dari sekarang. Dan juga tidak perlu merasa heran ketika teman-teman NU dan pemerintah di mana mayoritas di Indonesia adalah mazhabnya Syafi'i, termasuk teman-teman NU juga jelas mazhabnya Syafi'i. By the way, teman-teman Muhammadiyah juga banyakkan mazhab Syafi'i, gitu kan ya. Nah, di Indonesia banyakkan mazhab Syafi'i, teman-teman NU bermazhab Syafi'i terbanyak. Nah, itu juga mengambil pendapat bahwasanya ru'yat itu bisa dilakukan secara lokal. Berarti dia bisa juga mengatakan di Arab Saudi bisa ru'yat, gue juga bisa ru'yat. Kalau Arab Saudi itu dapat ru'yatnya tanggal 1 April sehingga mereka berpuasa 2 April, maka di sini berpuasa 3 April karena ditakmil, disempurnakan bulan Sya'bannya jadi 30. Jadi kemungkinan nanti yang teman-teman yang ikut puasa 2 April ikut ru'yat internasional itu puasanya 30 hari. Dan teman-teman yang ikut pemerintah atau ikut mazhab Syafi'i, bukan ikut pemerintah ya, lebih tepatnya ikut mazhab Syafi'i, itu berpuasanya 29 hari. Nah, jadi gimana Ustaz? Kalau saya itu mulainya ikut NU, ikut Syafi'i, tapi akhirnya ikut Muhammadiyah, jadi 28 hari ya.
Ya nggak gitu juga gitu kan ya. Jadi pilih pendapatnya berdasarkan keyakinan. Tadi sudah saya kasih tahu pendapatnya ada 3 secara umum. Secara dalil 4 mazhab ada 2, yaitu adalah Imam Syafi'i sendirian dan selainnya adalah 3 imam yang lain. 3 imam yang lain itu internasional. Imam Syafi'i karena kejeniusan beliau di zaman itu, maka beliau memutuskan lokal karena sulit kalau itu dilakukan secara internasional karena ya HP belum ada, metode komunikasi belum ada. Tapi kalau sekarang, kalau saya secara pribadi saya mengambil pendapat yang internasional karena saya menganggap ya umat muslim itu satu. Karena itulah harusnya mereka berpuasanya bareng. Karena sekarang sudah ada komunikasi yang sangat mumpuni ya. Sekali kelihatan langsung di-blast, langsung bisa bermulai untuk puasa. Tapi balik lagi teman-teman sekalian, ikhtilaf. Sekali lagi balik lagi, jangan sampai ikhtilaf itu menghasilkan sebuah perpecahan. Karena kalau ikhtilaf itu dua-duanya dapat pahala, walaupun satunya pahalanya lebih tinggi daripada pahala yang lain, benar atau lebih benar gitulah. Baik atau lebih baik, bukan baik atau buruk. Ikhtilaf bukan perkara baik atau buruk, tapi baik dan lebih baik. Jadi jangan sampai kita ribut gara-gara ikhtilaf. Karena kalau ribut gara-gara ikhtilaf, maka kita justru dapat dosa, bukan dapat pahala. Gitu ya. Itu yang teman-teman sekalian. Hari raya sama nggak? Kemungkinan besar sama hari rayanya. Kemungkinan besar. Jadi kemungkinan besar hari rayanya sama. Kemungkinan besar. Cuma awalnya mungkin agak beda aja. Tapi walau misal nanti kita lihat ya. Karena yang namanya perbedaan itu ya pasti ada. Nanti kita coba lihat. Yang jelas teman-teman dari live ini saya berharap teman-teman paham kenapa bisa berbeda. Dan teman-teman paham dan bijak dalam menyikapi perbedaan itu. Jadi mudah-mudahan teman-teman menjadi orang-orang yang baik, teman-teman menjadi orang-orang yang tidak mudah ngegas, karena teman-teman sudah tahu alasan kenapa berbeda. Iya, ini nanti live-nya akan saya simpan dan saya simpan selama beberapa waktu aja ya. Setelah itu saya hapus. Kenapa? Malu, karena penjelasannya itu tidak terlalu ilmiah gitu kan ya. Saya cuma memotong-motong beberapa penjelasan aja, nggak in-depth gitu ya. Karena kalau in-depth ribet nanti teman-teman, nanti pusing lagi. Nanti jelasin lagi tentang dalil ini, derajat hadis dan segala macam. Nanti riwah. Lebih baik saya sederhanakan aja intinya kayak gitu. Kan tujuan saya bukan teman-teman supaya paham secara in-depth, tapi tujuan saya adalah teman-teman paham kenapa bisa berbeda, bagaimana bisa berbeda, dan seperti apa dalam menyikapi sebuah perbedaan. Oke, salam buat keluarga teman-teman sekalian. Selamat berpuasa bagi teman-teman yang hari ini sudah mulai berpuasa dan mengambil pendapat ru'yat internasional atau pendapat hisab. Dan selamat mempersiapkan ibadah puasa bagi teman-teman yang mengambil pendapat ru'yat yang bersifat lokal. Dan mudah-mudahan kita semua Allah karuniakan Ramadan yang terbaik, rukuk kita diterima, sujud kita diterima, istighfar kita diterima, doa-doa kita makbul, dan tentunya Allah menyelesaikan kita sampai bulan Ramadan, dan mudah-mudahan kita mendapatkan malam yang lebih berarti, lebih bernilai daripada 1000 bulan. Mudah-mudahan teman-teman sekalian yang punya sakit diangkat sakitnya, dipermudah kemudian puasanya, dan Allah jadikan keluarga kita sebagai keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.